Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini aku mau baca tentang perasaan dia terhadap diri kamu. Kayak aku udah lama nggak buat ini. So, untuk kalian yang bertanya-tanya ini seperti apa, just fokus sama energi kamu. Sebutkan pertanyaan dalam hati sambil mikirin dianya. Sebutin namanya juga. Kalau dianya siapa terserah, mau pasangan kamu, mau gebetan kamu, terserah kamu. Dan untuk disclaimer lainnya aku tulis aja di bawah ya. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Nanti bisa juga vice versa, karena kita baca antara kamu dan dia. Kita lihat langsung ya perasaan dia pada dirimu. Swords. Oke. Perasaannya, kalau aku lihat di sini ada yang sedih. Gini, The Nine of Swords itu menandakan orang-orang yang biasa punya anxiety, punya kecemasan berlebih gitu. Kalau aku lihat perasaan cukup besar ini rasa minder. Minder itu bukan hanya karena dia kurang ini kurang itu ya, cuman kadang-kadang let's say dia ngelihat kamu happy gitu, dia ngelihat kamu bahagia, terus dia merasa kehidupannya tidak bahagia, mungkin di situ mindernya karena itu gitu. Karena kalau aku lihat di sini dia merasakan kalau sebenarnya dia tahu ada sesuatu yang kamu butuhkan dan dia tidak bisa membagi itu gitu, tidak bisa memberi itu. Energi The Five of Coins sebenarnya juga beberapa dari kalian itu berhubungan sama sosok orang yang punya insecurity gitu. Insecurity kan bukan sesuatu yang bisa diobatin dari orang lain gitu, atau diberikan validasi kalau kamu oke loh gitu, kamu nggak apa-apa dari orang lain, tapi dari dirinya sendiri ya sebenarnya. So it's not your fault, bukan karena dirimu juga dia punya rasa insecurity itu gitu. Ini sudah sesuatu yang terjadi lama gitu, jauh sebelumnya. So aku lihat dari energi The Five of Coin, kalau perasaan sendiri juga dia merasakan ada sedikit disconnect dari dirimu gitu, dan itu cukup menyedihkan dan bikin dia insecurity gitu. But overall kalau aku lihat dia orang yang tipe mampu untuk nutupin itu ya gitu. Juga tipenya mungkin sekarang gini, what I see tentang dia adalah seseorang yang mungkin lebih fokus untuk ke karir, ke finansial, atau ke keluarga. So dia bakalan nutupin itu banget. Dia bukan tipe orang yang bisa nyampur-nyampurin itu. Jika dia punya masalah pribadi, punya masalah di hati, dia tidak akan berusaha tidak merusak gitu di karir atau di finansialnya dia. So kalau ada sesuatu dia lebih prefer untuk memendam itu, nanti aja aku fokus ke kerjaan, ke karir gitu, tipenya kayak gitu. So kalau perasaan sih karena banyak kecemasan berlebihan dan insecurity, kalau aku lihat ada perasaan sedih, kecewa gitu. Karena keadaan ya, bukan karena dirimu. Karena yang tadi aku bilang it's happen, bukan bahkan sebelum ini udah lama banget lah gitu, insecurity ini terjadi gitu. Dan aku lihat di sini dia tipe orang yang cukup bisa dibilang agak lelet ya kalau untuk validasi perasaan. Jadi beratkan gini, dia punya perasaan nih, let's say gitu, ada rasa care atau ada rasa senang gitu, cuman untuk bisa oh iya ini perasaan aku gitu, ini perasaan aku kayak gini, itu cukup lama, bahkan kadang-kadang kesempatannya udah nggak ada gitu. Tipenya tuh kayak gitu, jadi kadang-kadang suka menyesal. So energi The Ten of Coins sendiri, dia orang yang punya banyak beban tanggung jawab, bukan karena dibebankan, tapi karena dia merasa harus bertanggung jawab aja gitu untuk keluarganya, untuk orang-orang sekitarnya. Jadi yang tadi aku bilang, dia lebih banyak nge-shifting atau ngebagi energi dan perhatian dia untuk kayak keluarga, tanggung jawab gitu. Nanti perasaannya dinanti-nantiin dulu. The bottom of the deck ada The Knight of Swords. Sebenarnya ini adalah hubungan yang butuh komunikasi sih kalau aku lihat. Karena kedua belah pihak ini, kamu sama dia, suka ngambil kesimpulan sendiri. Jadi orang-orang yang biasa ngambil kesimpulan sendiri itu kadang-kadang kayak
kamu ngeliat sikapnya, kamu ngambil kesimpulan sendiri kamu tanpa kamu nanya, dan vice versa. Dia juga kayak gitu. Kalau ini mati, sorry ya, ini lobat. Jadi kalau aku lihat, belajar untuk komunikasikan gitu apa yang kamu punya sama dia. So aku bakalan kesini dulu. Kita bakalan lihat apa yang bisa ngebantu kamu di percintaan dirimu. Ada wedding, the situation involve marriage. Jadi you need commitment. Dan kamu berhak untuk bisa meminta komitmen juga. Codependency, addiction are affecting your romantic life. Jadi jangan terlalu bergantung kebahagiaan sama dirinya. Jangan terlalu bergantung untuk keputusan sama orang lain atau di orang lain. Jadi kayak kamu aja yang mutusin sesuatu. Kamu setting dulu, kamu buat dulu. Kamu mau apa, butuhnya apa. Dan belajar juga untuk kasih space orang untuk grow. Di sini ada love yourself first. Your self-respect makes you romantically attractive. Jadi kamu akan lebih bisa menarik lagi cinta yang tulus, cinta yang utuh, karena kamu mampu untuk memenuhi cinta untuk diri sendiri, gitu. Di sini, give your relationship a chance. Work on your partnership. Kamu juga harus usaha sih untuk bisa komunikasi, nge-build sebuah hubungan. Soalnya namanya hubungan itu bukan cuma kamu diem and then that person do something ke kamu gitu, tapi juga usaha bareng-bareng. Ini apa nih yang harus selesaikan? Gitu. komunikasi jadi nggak ada miskom jadinya. The Two of Cups, the Sun. Ini expectation, harapan, dan perasaan terdalam. The Two of Cups itu mutual, perasaan yang mutual, perasaan yang sama juga sama dirimu. Dan yang aku lihat sebenarnya gini, ini ngomongin soal kesiapan diri gitu kalau aku lihat. Nah, insecurity-nya dia atau kecemasan dia untuk tidak bisa memprovide apa yang kamu butuhkan kan bukan karena dirimu yang ngeluh ya, tapi karena emang perasaannya dia sendiri gitu. So, saran dari aku adalah untuk hubungan ini work out adalah dengan komunikasi gitu. Jadi kadang-kadang butuh make sure aja gitu. Kalau kamu fine gitu sama dirinya sendiri, sama kamu mampu untuk nerima dia gitu. Itu kan butuh dari komunikasi. Kadang-kadang kita punya rasa tidak percaya diri karena kita tidak tahu apa yang orang lain pikirkan atau orang lain perasakan gitu. Tapi saat kita sudah berkomunikasi kan perasaanku gini, and then I'm happy with you sama dirimu sendiri, dia akan ngerasa sure gitu, akan ngerasa yakin gitu. Nah, yang aku lihat The Sun itu kan ngomongin soal harapan dia mempunyai hubungan yang balance, yang bahagia. Buat yang aku lihat dari energi The Sun sendiri, sebenarnya kalian berdua adalah butuh fun, butuh enjoyment, butuh sesuatu yang receh, yang remeh untuk bisa bahagia gitu sebenarnya. Jadi ngebentuk kebahagiaan dari hal-hal kecil itu bisa ngebantu hubungan kamu gitu. Bahkan kayak contoh lebih banyak untuk flirting, lebih banyak jokes, lebih banyak bercanda, itu akan sangat ngebantu hubungan ini. So karena ini ada validasi mutual, aku bakalan lihat ke Oracle card. Baru nanti kita lihat apa yang terjadi ke depannya ya.
Emotions are natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. Untuk melihat sesuatu dengan jelas, harus bisa melepaskan sebuah dendam yang melekat. Gitu. Kadang-kadang dendam bisa datangnya dari sosok masa lalu yang menyakiti diri kamu, kegagalan di masa lalu. Itu sebuah emosi yang kadang-kadang bisa menutupi apa yang kamu pikirkan. Jadi kayak tidak menjernihkan situasi atau tidak menjernihkan pikiran gitu. Hal-hal tersebut itu bakalan clouding your judgment. Bakalan kayak istilahnya mengabutkan judgment dirimu. So, dilepaskan dulu resentmentnya atau lepaskan dulu rasa dendamnya. When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. Saat kamu melepaskan diri kamu dari kemelekatan di dunia ini, kayak jiwa kamu pergi dari dunia ini, yang kamu bawa itu bukan barang-barang berharga, bukan emas, bukan duit, tapi adalah memori. Jadi jiwa kamu yang bisa jiwa kamu simpan itu memori. So, disarankan untuk buat memori indah. Memori indah itu bukan dikasih dari orang lain, gitu, tapi itu sesuatu yang kamu buat sendiri. Di sini ada secret admirer. Someone has deeper feeling for you than they're letting on. Jadi ada seseorang yang memang mempunyai perasaan yang dalam sama diri kamu, tapi mungkin dia tidak menunjukkan dengan jelas. My beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time. Nothing is missing. Jadi nggak perlu mikir kalau kamu rugi sekarang, kamu kurang atau kamu belum mencapai target di percintaan. Karena yang namanya jiwa itu selalu punya koneksi. Mungkin dari fisiknya jauh, tapi secara spiritually punya kedekatan. Di sini ada trust. Transformation occurs through acceptance. Once you accept this current situation, it will automatically transform. Saat kamu sudah bisa menerima situasi yang ada, menerima seadanya lah ibaratkan, itu akan secara otomatis bakalan bertransformasi gitu. So accepting keadaan sekarang. Aku bakalan lihat ke kalian ke depannya. Hubungan kalian ke depan. Di sini ada energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, ada Leo, ada Pisces, Scorpio, Cancer. Okay. What will happen in the future? In the future, kalau aku lihat bisa antara kamu atau dia yang mungkin lebih banyak effort ya. But effort tuh dalam arti kayak buat sesuatu atau ngelakuin sesuatu. The Magician, it's all about do something. Magician tuh selalu ngomongin keadaan yang kayak kita usahakan. Di sini ada what will happen in the future. With this connection, kalau aku lihat gini, selesaikan dulu isu-isu pribadi, terutama kalau kamu punya isu di keluarga gitu. Kalau nggak punya isu di keluarga, berarti coba kuatkan hubungan kamu sama keluarga dirimu gitu. Yang aku lihat what will happen di sini, The Magician itu melambangkan action, ada effort, ada usaha. The Three of Swords itu melambangkan sebuah konsep menerima fakta. Kalau semua hal mungkin tidak sesuai sama apa yang kamu inginkan, but it's okay. Life is like that. Kehidupan itu kayak gitu. Gak semua orang harus sesuai sama apa yang kamu pengen. Belajar untuk accepting, menerima. Dan belajar juga untuk melepaskan resentment itu. Kadang-kadang ini ibaratkan this is your heart. Ada sesuatu yang melekat di situ. Itu sesuatu yang negatif. Contoh rasa sedih, rasa kecewa, rasa sakit hati gitu. Yang dibentuk sama orang lain atau sama society, itu bukan tanggung jawab pasanganmu gitu. Ini tanggung jawab kamu sendiri untuk lepasin itu. So, dirilis dulu gitu. Dan di sini
ada sosok orang yang memahami diri kamu, belajar juga untuk memahami. Jadi yang namanya hubungan tuh bukan hanya pengen dipahamin aja, tapi balik juga memahami dia juga gitu. So the King of Cups, terutama untuk kalian yang maskulin, kalian benar-benar bisa mastering the situation, dalam arti kamu mampu untuk kontrol lagi situasi ini tanpa judgment atau tanpa sesuatu yang memberatkan lah gitu. Tapi untuk kalian yang feminine, di sini harus punya banyak keikhlasan gitu, menerima keadaan. Kalau aku lihat the King of Cups itu juga melambangkan kamu mampu untuk controlling perasaan dirimu. But the Ten of Cups, kalau ngomongin about the future, ini kebahagiaan yang mungkin tidak bisa dinilai pakai uang, pakai apapun itu materi gitu. Cuman kebahagiaan yang kamu dapat itu cukup memuaskan. So aku bakal lihat dari sini. You are worth all the wait finally. Kamu orang yang sangat worth it. Dia mungkin sudah menunggu lama untuk sosok seperti dirimu hadir. You were the missing piece. My heart was need for you all along. Jadi kamu adalah sosok orang yang bisa memenuhi apa yang selama ini kosong di dalam hidupnya dia. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu tahu berlanjut bisa book reading, link di bawah, nomor di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share to the next reading. Bye.